Tentu menyebarkan kebaikan di sosial media itu bagian daripada dakwah Rasulullah SAW juga. Rasulullah itu dakwah ke pasar-pasar, berarti dakwah ke tempat-tempat keramaian. Dan sosial media termasuk hal tersebut. Berarti itu merupakan suatu kebaikan kalau yang di-share kontennya konten kebaikan, tidak melanggar pelanggaran, tidak menggunakan musik dan tidak menutup, tidak membuka aurat misalnya. Akan tapi yang perlu dijaga adalah niatnya. Niat ini yang perlu dijaga. Berarti harus sering-sering memperbarui niatnya. Jadidu imanakum, jadidu niyatakum. Perbarui keimanan kita, perbarui niat kita. Dan hal yang demikian perlu ditata kembali niatnya sebelum posting, sebelum bikin konten. Apa yang dicari setelah dari ini? Harus ada sisipan bahwa kita dari ini membuat konten ini pada akhirnya tujuannya akhirnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah saja, mendapatkan surga dari Allah. Bukan sekedar bertambahnya follower, bukan sekedar bertambahnya likes. Rezeki tidak akan pernah Allah kurangi. Rezeki seorang hamba sudah terjamin. Seberapapun effort kita, rezekinya tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Sehingga patokan daripada rezeki itu bukan sepaling-paling effort. Bukankah sama saja pada dasarnya rezeki itu baik kita berlomba-lomba mengejarnya, rezeki tetap akan datang. Tetapi memang harus ada ikhtiar. Ikhtiar ini jangan sampai gulu kepada ikhtiar. Gulu maksudnya gulu sampai menyebabkan seolah-olah kalau kita tidak berlaku demikian maka tidak akan dapat. Nah, ini yang menjadikan kita gulu. Pemahaman yang demikian. Kemudian juga gulu dalam artian sampai melalaikan kewajiban-kewajiban. Jauh dari majelis ilmu. Lebih sering justru semangat membuat kontennya daripada mendengarkan ilmunya. Ini juga peringatan bagi para influencer dan selebgram, hingga jangan terlalu sering buat konten bersama ustadz kalau bisa, sehingga lalai daripada ilmunya sendiri. Sehingga ketika bertemu dengan ustadz, konten yang utama, padahal bukan itu yang utama. Yang utama adalah Anda duduk mendengarkan ilmu, Anda menambahkan faedah, menambah hidayah dan beramal dengan hidayah tersebut. Jadi bukan itu tujuan utamanya. Sehingga harus kita menata niat-niat kita kembali bahwa tujuan kita hijrah ini bukan semata-mata mendapatkan hal demikian. Ya, harus ada yang bisa kita lakukan. Jadi itu semua menambah hidayah. Ini ada pertanyaan dari